Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayati, NPM 195101048 Saya dari kelas G semester 5, Prodi Ekonomi Syariah. Maksud dan tujuan video ini adalah guna memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa MEI, di mana saya akan mereview atau mengulas kembali materi yang disampaikan oleh beliau dalam setiap pertemuan. Dalam hal ini, pertama kita harus mengetahui apa itu metode penelitian. Jadi, metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam tujuan tertentu dengan cara mengumpulkan data, atau cara untuk kita melakukan penelitian yang baik dan benar. Lalu, manfaat apa yang kita dapatkan dengan mempelajari metode penelitian? Manfaatnya sangat banyak ya teman-teman. Di antaranya yaitu kita dapat mengetahui bagaimana menulis skripsi cepat berkualitas dan karya ilmiah lainnya seperti artikel dan jurnal. Selanjutnya, poin penting menulis karya ilmiah yang baik. Salah satunya dengan parafrase. Kita dapat memparafrase kata-kata yang kita kutip. Jadi, parafrase ini adalah mengubah kata-kata agar tidak sama persis. Dengan parafrase ini juga kita dapat menghindari adanya plagiarisme dalam tulisan kita. Penulisan skripsi yang baik, hal pertama adalah judul. Dalam menentukan judul ini, kita dapat mencari dengan menggunakan ide-ide dari webinar yang diikuti. Contohnya seperti webinar ekonomi syariah, dan ditulis dari umum ke khusus dan merucut. Judul juga harus spesifik dan menarik. Kedua, abstrak. Jadi, abstrak yaitu ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Abstrak dibuat semenarik mungkin, singkat, padat, dan jelas. Biasanya terdiri dari maksimal 150 sampai dengan 250 kata yang memuat masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan terakhir hasil penelitian. Dengan begitu, pembaca dapat mengetahui inti dari tulisan tersebut hanya dengan membaca abstrak ini. Lalu pada bab 1, 2, dan 3 menggunakan referensi, sedangkan bab 4 dan 5 itu merupakan pendapat sendiri. Dalam pembuatan baik paper dan ilmiah lainnya diusahakan dalam pendahuluan, setiap paragraf menggunakan referensi yang berbeda. Poin penting dari paper yang perlu kita ketahui yaitu ketika melakukan penelitian harus memiliki dasar yang kuat, karena semua harus ada alasannya, seperti mengapa kita membuat judul ini dan lain-lain. Yang pertama, judul. Bagaimana mencari penelitian? Itu dimulai dari topik yang kalian sukai, harus mencari judul yang spesifik, lalu mencari inspirasi judul dari mengikuti webinar, seperti internasional konferensi atau jurnal terdahulu. Kedua, abstrak. Jika deskripsi terdiri dari 1 halaman, maka di paper terdiri dari 250 sampai dengan 300 kata. 3, identitas penulis. Keempat, pendahuluan. Untuk jurnal dari umum ke khusus, sedangkan skripsi terdiri dari masalah, data, fenomena, grafik, riset GAP, atau kesenjangan penelitian, yang merupakan sumber utama latar belakang masalah penelitian yang terdiri dari kesenjangan teori dan praktik, lalu kesenjangan hasil penelitian terdahulu. 5, landasan dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keenam, konsep pembahasan 1 yang bersifat umum. Ketujuh, konsep pembahasan 2 yang lebih spesifik. Dan kedelapan, ada tawaran penulis. Mengemukakan temuan lapangan, teori atau konsep yang mendukung atau tidak mendukung, dan merupakan argumentasi dari kalian. Kesembilan, kesimpulan dan saran, lalu yang terakhir referensi. Tips cara menulis cepat. Pertama, hindari blog dan sumber dari internet. Yang kedua, setiap paragraf minimal 1 referensi yang dirujuk. Ketiga, hindari plagiarisme. Keempat, kita mengakui bahwa kita merujuk pada karya seseorang.
Selanjutnya, mencari masalah dalam tulisan. Pertama, cari masalah di bagian pendahuluan atau introduction jurnal. Kedua, cari data dan fakta. Lalu, kesenjangan penelitian yang terdiri dari dua, yaitu 1. Kesenjangan teori dan praktik. 2. Kesenjangan hasil penelitian berdahulu. Pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Sekian rangkuman materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan baik itu dalam kata, penyampaian materi atau lainnya, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.